nyebarnya lewat droplet pernafasan. Jadi Ah, bisa dengan kita berbicara, kita mm-mm, batuk, kita bersin, itu mm-mm. bisa menyebar kemana-mana. Dan orang yang tertular itu banyak. Walking pneumonia, pneumonia yang berjalan ya, si pneumonia yang ditimbulkan sama bakteri Mycoplasma. Ini kenapa sih bisa muncul, dok? Bakteri Mycoplasma ini bisa akhirnya men-trigger adanya penyakit pneumonia yang baru gitu. Iya, penyakit ini tuh penyakit yang sangat mudah menular. Mm-mm. Dalam arti gini, eh, penyebarannya itu mirip seperti COVID. Mirip banget seperti COVID. Mirip seperti COVID ya, dengan penyakit SARS CoV-2. Nah, Mm-mm. dia nyebarnya lewat droplet pernafasan. Jadi Ah, bisa dengan kita berbicara, kita mm-mm, batuk, kita bersin, itu mm-mm. bisa menyebar kemana-mana. Dan orang yang tertular itu banyak. Mm-mm, Tetapi nggak usah khawatir. mm-mm, Dari semua orang yang tertular itu, mm-mm. sebagian besar tidak sakit. Tidak sakit. Iya, jadi beda ya. Mm-mm, Terinfeksi alias tertular mm-mm. belum tentu dia sakit. Oke. Jadi bisa aja gini, ini masuk nih bakterinya ke dalam misalnya yang sakit si A, terus Mm-mm, dokter Santi deket-deket sama si A nih, misalnya si Ani misalnya, mm-mm, dokter Santi deket-deket sama Ani, mm-mm, terus dia batuk-batuk, dia bersin, nggak tutup, nggak menerapkan etika batuk, nggak menerapkan etika bersin, mm-mm, batuknya asal-asalan, tidak batuk di lengan bawah, mm-mm, bersinnya juga asal-asalan, mm-mm, nah masuklah semua itu dropletnya, mm-mm, tetesan liur yang kecil sekali yang tidak tampak oleh mata itu mm-mm. disebut dengan droplet. Nah, dropletnya itu masuk ke hidungnya dokter Santi. Nah, Mm, jadinya kumannya, bakterinya yang mm-mm. nempel di dropletnya masuk melalui hidung, bisa melalui mulut, menular atau menginfeksi Mm-mm. dokter Santi. Tapi dokter Santi belum tentu sakit. Oke. Jadi bisa aja sehat-sehat aja dari Mm-mm. pertama terinfeksi melewati masa inkubasi 1 sampai 4 minggu Mm-mm. aman-aman aja. Setelah melewati masa inkubasi juga nggak sakit. Kenapa? Mm. Karena bakteri yang masuk ini bukan bakteri yang ganas. Jadi Oke. kita baru bisa terinfeksi, ada Mm-mm. beberapa syaratnya. Apa aja tuh, Dok? Syarat pertama adalah jumlah bakteri yang masuk banyak. Mm. Jadi mungkin kontaknya dengan orang tersebut lama sekali. Mm-mm. Atau mungkin besoknya kontak lagi dengan orang lain yang juga sakit gitu. Mm-mm. Oh, batuk bersin juga. Sehingga terkumpullah di dalam tubuhnya dokter Santi gitu Mm-mm. kan. Mm-mm. Sehingga makin lama makin banyak gitu. Mm. Terus syarat keduanya daya tahan tubuh yang menerima bakteri tersebut rendah. Jadi Ah, mungkin kecapean gitu ya, terus mungkin nggak pernah olahraga, makannya nggak benar, tidurnya nggak benar, stres gitu kan. oke. Nah, dengan gaya hidup yang buruk, dengan daya tahan yang buruk, atau orangnya eh, apa namanya minum Mm. obat-obatan tertentu untuk Mm. menekan eh, respons imun. Jadi misalnya mungkin untuk obat-obatan seperti kortikosteroid gitu ya. Mm. Ya, atau orang-orang dengan gangguan imunitas seperti mungkin HIV atau eh, lupus atau obat apa gangguan-gangguan kekebalan tubuh, Mm. atau orang-orang punya penyakit tertentu misalnya asma atau memang punya gangguan di paru-paru, Mm. itu akan lebih mudah menjadi sakit daripada orang yang sehat.